Gimana mungkin dia tiba-tiba ada di sana setelah sebelumnya itu benar-benar nggak ditemuin, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah klik dan masuk ke video ini. Hari ini aku bakalan cerita tentang salah satu berita hilangnya seorang bocah yang sempat gempar di seluruh dunia pada 2022. Ya, ini adalah cerita hilangnya Ryker Webb, seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun di sebuah wilayah terpencil di Lincoln County, Montana. Kasus ini nggak cuma menarik perhatian media aja, tapi juga memunculkan berbagai teori konspirasi. Karena banyak banget kejanggalan yang menyelimuti peristiwa ini. Daripada panjang lebar, mendingan kita langsung masuk aja ke videonya. Silahkan masuk. Jadi Rikers hilang saat bermain di halaman belakang rumahnya di kawasan Troy, Montana yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan. Orang tuanya baru menyadari kalau Riker hilang setelah beberapa waktu, guys. Jadi nggak langsung ketahuan gitu ya. Dan setelah tahu, akhirnya orang tuanya itu segera melaporkan kepada pihak berwenang. Penyelamatan pun dilakukan dengan skala besar, melibatkan helikopter, drone, serta ratusan relawan. Tapi pencarian ini tidak membuahkan hasil. Hingga 3 hari kemudian, Riker ditemukan di sebuah gudang kosong sekitar 3,2 km dari rumahnya. Alhamdulillahnya dia ditemukan dalam keadaan hidup walaupun tanpa kecapean, kedinginan, dan sedikit dehidrasi. Ya iyalah ya, pasti gitu ya, kehausan. 3 hari, guys. Tapi ada beberapa kejanggalan yang muncul dari kasus ini yang bikin publik itu ragu-ragu kalau Riker hilang ini hanyalah insiden anak tersesat biasa. Pasti ada sesuatu di balik. Yang pertama, ada ketahanan fisik yang gak masuk akal saat Riker hilang. Suhu malam di Montana itu mencapai hampir 0 derajat, guys, di sana. Cukup berbahaya, bahkan buat orang yang dewasa kayak kita-kita aja tuh ini sebenarnya udah dingin banget. Tapi anehnya, Riker hanya mengalami luka ringan dan tidak menunjukkan tanda-tanda hipotermia parah. Gimana mungkin seorang anak kecil bertahan tanpa makanan, tanpa air, dan perlindungan selama 3 hari di kondisi yang ekstrim begitu? Tapi ya dia baik-baik aja gitu. Lalu yang kedua ada lokasi penemuan yang janggal juga, yaitu gudang tempat Riker ditemukan. Itu terletak di area yang udah disisir sama pencari sebelumnya. Gimana mungkin dia tiba-tiba ada di sana setelah sebelumnya itu benar-benar gak ditemuin, guys. Jadi para tim pencari itu udah muter-muter kemana-mana ya. Udah yang pinggir-pinggir, yang terdekat, yang terjauh, udah ditempuh gitu ya. Tapi nggak ada tuh si Riker. Tiba-tiba Riker ada di lokasi yang sebenarnya udah pernah dilewatin, dan itu tuh lokasinya cukup jauh untuk ditempuh seorang anak berusia 3 tahun dan dengan berjalan kaki sendirian. Selanjutnya ada dari respon Riker yang misterius. Setelah ditemukan, Riker nggak banyak bicara tentang apa sih yang terjadi selama dia hilang. Pokoknya ketika dia ditanya, dia itu cuma memberikan jawaban seperti, ya aku tuh cuma main-main di hutan aja, katanya kayak gitu. Ya biasa kan. Dan hal ini memunculkan spekulasi kalau dia mungkin mengalami trauma atau bahkan kehilangan ingatan akibat kejadian tertentu. Dan lagi-lagi nih ya, yang bikin janggal dari kasus hilangnya Riker adalah salah satu yang banyak dipertanyakan sama orang-orang adalah kenapa sih orang tua Riker itu enggak segera menyadari kalau anak mereka itu hilang. Karena beberapa laporan menyebutkan orang tuanya itu baru melaporkan setelah beberapa jam si Riker hilang. Dan ini tuh memunculkan kecurigaan tentang keterlibatan mereka dengan kehilangan si Riker. Apa iya si Riker itu memang tadinya mau dihilangkan gitu ya sama orang tuanya? Jadi hilangnya Riker ini benar-benar memicu banyak teori. Mulai dari penjelasan yang rasional sampai ada yang melibatkan unsur supranatural. Dari kejadiannya si Riker ini sering juga dikaitkan dengan fenomena misi 411. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan hilangnya orang-orang secara misterius di Taman Nasional atau wilayah terpencil Amerika Serikat. Teori ini menyebutkan adanya portal dimensi lain atau entitas supranatural yang menyebabkan hilangnya orang-orang. Montana sendiri dikenal sebagai wilayah dengan banyak cerita mistis, baik di pegunungannya
ataupun di hutannya. Beberapa orang percaya bahwa Riker mungkin telah diculik oleh alien atau makhluk gaib yang kemudian dikembaliin ke lokasi gudang. Keadaan fisiknya yang relatif sehat meskipun berada di alam liar selama 3 hari mendukung teori ini. Ada pula yang berpendapat kalau Riker itu secara nggak sadar dilindungi sama kekuatan spiritual atau energi alam. Anak kecil tuh dianggap memiliki hubungan yang lebih dekat sebenarnya sama dunia spiritual ya. Jadi biasanya anak kecil itu suka bisa lihat hal-hal gaib. Sehingga mungkin Riker itu dijaga oleh kekuatan alam selama ia hilang. Sampai sekarang kasus hilangnya Riker Webb tetap jadi misteri walaupun pihak berwenang menganggapnya sebagai insiden anak tersesat biasa. Banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang gimana Riker bisa bertahan hidup di kondisi yang ekstrim, mengapa ia tidak ditemukan di lokasi gudang saat pencarian awal, apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik hilangnya anak ini. Wah, pokoknya pertanyaannya banyak banget. Kalau kalian punya pendapat atau kalian punya teori konspirasi sendiri, boleh komen di bawah, kita ngobrol-ngobrol, atau nanti kita bisa dibikinin video lagi dari komen-komen kalian. Pokoknya cerita Riker Webb ini bukan hanya jadi cerita tragis yang berakhir bahagia, tapi juga simbol dari betapa banyaknya misteri di dunia ini yang belum dijelaskan atau campur tangan kekuatan di luar nalar. Kasus Riker Webb ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menghormati alam ya, yang penuh dengan rahasia. Pokoknya kita jaga alam kita ya. Oke guys, segitu aja cerita Riker Webb untuk hari ini. Kita akhiri saja. Buat yang punya cerita detailnya lagi, boleh kalian komen-komen di bawah, kita ngobrol. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.